Perkenalkan, nama saya M. Nolitu dari Fisioterapi Binawan Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi fisioterapi geriatri dan komunitas. Fisioterapi geriatri berfokus pada kebutuhan gerakan orang dewasa yang usianya lebih tua atau lansia. Adapun kondisi yang mempengaruhi seorang seiring berkembangnya usia seperti radang sendi, osteoporosis, Alzheimer, dan gangguan keseimbangan. Fungsi utama fisioterapi geriatri dan komunitas. 1. Pemeriksaan dan tes. Melakukan penelusuran riwayat penyakit atau problem. Riwayat penyakit atau problem, catatan tentang penyakit dan pengobatan yang dialami pasien pada masa lalu merupakan informasi yang dapat menambah keterangan penyakit sekarang atau yang mempengaruhi terhadap pasien. Misalkan kelahiran dan perkembangan dini, penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya, pembedahan, cedera, kecelakaan, dan kesehatan atau keadaan umum. Adapun teknik untuk mendapatkan riwayat penyakit berupa tipe pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, open-ended, umumnya dipergunakan pada saat mulai wawancara sampai selesai. Yang kedua, target, artinya langsung menuju pada apa yang ditanyakan, misalkan kapan nyeri dimulai. Yang ketiga, target, merangsang informasi spesifik tentang sesuatu atau yang khusus. Yang keempat, multiply, menghindari pertanyaan-pertanyaan yang banyak, umum, dan tidak berorientasi. Dan yang kelima, loader risk, hindari pertanyaan seperti pada multiply. Berikutnya, melakukan pemeriksaan koordinasi umum dan tanda vital. Pada fungsi dasar ini terdapat 4 komponen kondisi umum dan tanda vital yang perlu diperiksa, meliputi tekanan darah atau tensi darah, itu alatnya spigometer. Yang kedua, denyut nadi yang diukur oleh teleskop. Yang ketiga, laju pernapasan. Dan yang keempat, suhu tubuh yang diukur oleh termometer. Berikut gambar dari alat ukur tersebut. Selanjutnya, melakukan tes dan pengukuran karakteristik antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar lengan segmen tubuh, panjang segmental, dan ekspresi stroke. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kebutuhan alat bantu atau adaptasi. Peralatan bantu atau adaptasi merupakan peralatan yang digunakan sebagai tambahan untuk memperbaiki tugas dan gerakan pasien. Alat bantu meliputi kruk, neck, walker, kursi roda, power lift, static spring, dan dynamic spring. Peralatan adaptif meliputi record, try change, sistem stretching, dan kontrol lingkungan. Fisioterapi menggunakan tes dan pengukuran untuk menentukan peralatan yang bermanfaat bagi pasien
atau klien, dan memeriksa seberapa baik pasien menggunakannya. Selanjutnya, melakukan tes pengukuran integritas dan mobilitas sendi. Integritas sendi ialah integritas dari struktur dan bentuk sendi, termasuk karakteristik osteokinematik dan ortokinetik. Tes dan pengukuran integritas sendi memeriksa komponen anatomi dan biomekanik sendi. Mobilitas sendi adalah kepastian sendi untuk bergerak secara pasif, bentuk dan struktur permukaan sendi, dan karakteristik jaringan di sekitar sendi. Tes dan pengukuran mobilitas sendi memeriksa performance asersi gerakan sendi yang bukan di bawah kontrol gerakan disadari. Menggunakan hasil dari tes dan pengukuran ini untuk menentukan apakah ada gerakan yang berlebihan atau hypermobility atau keterbatasan gerakan sendi atau hypomobility. Contoh pemeriksaan range of motion atau ruang lingkup sendi atau batas gerak dari kontraksi sebuah otot dalam melakukan gerakan. Apakah ada otot tersebut memanjang penuh atau tidak, dan memendek penuh atau tidak. Contohnya, lingkup gerak sendi bahu. Yang diperiksa itu shoulder dan arah geraknya sagittal, frontal, transversal, dan rotasional. Selanjutnya, melakukan tes dan pengukuran kinerja otot merupakan kompositas atau otot atau kelompok otot yang mempunyai kemampuan tertentu meliputi kekuatan atau muscular strength, tenaga atau muscular power, dan daya tahan atau endurance. Contohnya, manual muscular stretching atau MMT merupakan salah satu bentuk pemeriksaan kekuatan otot yang paling sering dilakukan. Berikut adalah gambar-gambar dari teknik manual muscular strength. Selanjutnya, melakukan tes dan pengukuran postur atau Alzheimer dan positioning tubuh berhubungan dengan gravitasi. Center of mass atau dasar pendukung postur yang baik dinyatakan sebagai keseimbangan muskuloskeletal yang melindungi struktur pendukung tubuh dari cedera atau formatas prospektif. Contoh alat pengukur postur tubuh berbasis Arduino melakukan pengukuran posisi pada beberapa segmen tubuh yang kemudian digunakan sebagai dasar analisis postur tubuh secara real time. Accelerometer digunakan untuk mengambil data percepatan yang kemudian diolah menjadi perpindahan dan digunakan untuk mendapatkan gambaran postur tubuh. Selanjutnya, melakukan tes dan pengukuran nyeri. Ada 3 tipe pengukuran nyeri, yaitu soft rope motion, observational motion, dan pengukuran fisiologis. Penderita yang mengalami nyeri akan memberikan informasi untuk menyampaikan pengukuran nyeri.
Pengukuran tersebut seringkali melibatkan penilaian nyeri pada beberapa jenis skala metrik. Yang kedua, observational measure biasanya mengadakan pada seorang terapis untuk mencapai kesempurnaan pengukuran dari berbagai aspek. Pengalaman nyeri biasanya berkaitan dengan tingkat laku penderita. Dan yang ketiga, perubahan psikologis pada denyut nadi, respirasi, keringat, tension otot, dan perubahan lainnya yang berkaitan dengan respon stres. Perubahan biologis ini dapat digunakan sebagai pengukuran tidak langsung pada nyeri akut. Selanjutnya, melakukan tes dan pengukuran berjalan koordinasi dan keseimbangan. Height adalah cara seorang berjalan yang dikarakteristikkan oleh time, irama, langkah, dan kecepatan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh dalam keseimbangan dengan gravitasi atau ketika struktur dan dinamik. Contoh tes berjalan diambil di berapa lama seorang berjalan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam keseimbangan ada dua tipe, yaitu tes keseimbangan statis adalah untuk mengukur gerak berjalan pada keseimbangan postur statis. Dan yang kedua, tes for penilaian keseimbangan tinggi adalah tes untuk mengukur keseimbangan postur statis. Berikut adalah gambar tes keseimbangan statis dan dinamis. Berikutnya, diagnosis. Diagnosis yang pertama, merumuskan diagnosis dan programis fisioterapi. Fisioterapi kreatif melakukan diagnosis, contohnya pada pasien yang diperiksa mendapatkan garis adanya osteoporosis. Sedangkan programis merupakan suatu komunikasikan prediksi dan kondisi pasien di mana masa depan datang. Dengan penyakit yang telah didiagnosis, fungsi dan programis ini menunjukkan rencana terapi selanjutnya sebagai bahan pertimbangan perawatan dan rehabilitasi. Selanjutnya, intervensi. Intervensi merupakan diagnosis dan programis fisioterapi merancang intervensi fisioterapi. Perancangan intervensi fisioterapi berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis fisioterapi, programis dan indikasi-indikasi. Setidaknya mengandung tujuan, rancangan penggunaan modalitas intervensi, dan dosis, serta diidentifikasikan kepada pasien atau keluarganya. Program perencanaan intervensi dituliskan pada lembaran rekam medik pasien, baik pada lembaran rekam medik terintegrasi atau pada lembaran kerja khusus fisioterapi. Dapat dievaluasikan kembali jika diperlukan dengan melibatkan pasien atau keluarganya. Selanjutnya, melakukan intervensi terapi latihan. Terapi latihan adalah gerakan tubuh, postur, atau aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan terencana guna memberikan manfaat bagi pasien. Terapi latihan merupakan salah satu modalitas fisioterapi yang dapat digunakan untuk memulihkan otot, ligamen, tendon, dan tulang serta saraf, dengan tujuan untuk meningkatkan luas gerak sendi, meningkatkan kekuatan otot, memulihkan keseimbangan dan postur kontrol.
Contoh intervensi latihan yang diberikan kepada pasien yaitu berupa terapi latihan yang meliputi latihan luas gerak sendi, latihan penguatan, latihan flexibility, latihan keseimbangan, dan latihan agility. Latihan diberikan secara bertahap dalam 5 kali pertemuan. Selain itu, pasien juga harus melakukan latihan secara mandiri untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berikutnya, melakukan intervensi electromaxical agent. Electromaxical agent merupakan pengukuran energi elektrofisika dan biofisika dengan tujuan evaluasi. Intervensi atau tindakan dapat mencegahan dan gangguannya. Intervensi meliputi terapi gelombang kejut, terapi inovatif, teknologi hand interventional laser, TLL terapi. Yang berikut melakukan intervensi mekanik. Dalam intervensi mekanik meliputi gerakan atau gaya distraksi pada sendi tertentu. Selanjutnya, melakukan intervensi latihan aktivitas fungsional. Intervensi yang digunakan dalam terapi latihan fungsional yaitu functional exertion. Functional exertion berupa latihan gerakan-gerakan menggunakan menggenggam dari variasi bentuk dilakukan untuk meningkatkan aktivitas fungsional dalam sehari-hari. Selanjutnya, evaluasi melakukan evaluasi intervensi fisioterapi dan dokumentasi pelayanan fisioterapi. Adanya pemeriksaan atau pengamatan kembali mengenai hasil evaluasi yang telah dilakukan, sedangkan untuk memastikan valid dan akurat, sedangkan pada evaluasi pada dokumen agar sesuai standar prosedur operasional atau SPO. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.